Shalom teman-teman yang di rumah, selamat datang di persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita mau memulai acara ini, kita percaya bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian, maka kita mau menyatakan pujian kita bersama malaikat di surga. Kita mau menyatakan bahwa saat ini ku datang lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita nyatakan kerinduan untuk bisa bertemu dengan Tuhan kita. Ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus, ku sembah kau Tuhan. Hari-hari yang telah kami lalui, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, kaulah segalanya. Mari katakan haleluya, sorak hosana. Senyum kita. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidup kami. Kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Mari angkat tangan kita. Ku angkat tangan. Kita mau puji nama Tuhan pada malam hari ini. Puji namamu Yesus, ku sembah kau Tuhan. Kita percaya hari-hari yang telah kita lalui bersama Tuhan. Hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah setiap tangan kami Tuhan. Peganglah tanganku, tuntunlah jalan kami. Tuntunlah jalanku. Angkat tangan kita nyatakan haleluya, sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. Mari yang di rumah kita mau angkat tangan, kita katakan haleluya, sorak hosana. Mari kita bagikan senyum kita yang terbaik kepada teman-teman kita. Glory bagimu, katakan haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. Katakan terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Beri sorak kemenangan untuk Tuhan dan beri salam kepada teman-teman kita yang di Zoom masing-masing. Kita bagikan senyum kita dan kita nyatakan bahwa saat ini hidup kita tidak akan sama. Mulai malam hari ini kita mau lebih mendekat lagi dengan Tuhan, kita mau lebih cinta lagi kepada Tuhan. Kita mau lihat ini, apa sih resolusi Tuhan bagi kita di tahun 2021. Kita mau sama-sama unboxing hidup kita, resolusi Tuhan terhadap diri kita masing-masing.
Mulai saat ini kita nyatakan bahwa hidup kita tidak akan sama. Mari yang di rumah kita mau angkat tangan, kita bagikan senyum, kita mau sorak-sorak, kita mau angkat pujian ini bahwa kita nyatakan Kaulah satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari dengan penuh iman kita nyatakan bahwa Tuhan adalah sumber segala di dalam hidup kita, sumber kebahagiaan, sumber kemenangan, sumber sukacita. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Kaulah satu-satunya, amin, sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami Tuhan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami semua tahu Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari dengan penuh sukacita kita mau melambai kepada teman-teman kita. Kita mau nyatakan bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Mulai saat ini hidup kita akan diubahkan Tuhan. Hidup kita tidak akan sama lagi. Haleluya. Wow, luar biasa ya. Terima kasih tim pujian sudah mentransfer sukacitanya kepada kita semua yang ada di rumah pada hari ini ya. Yang merasakan sukacita boleh lambaikan tangannya. Wah, luar biasa semuanya merasa sukacita ya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau tenangkan hati kita saat ini, kita mau arahkan fokus kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Mari saat ini kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Saat ini kami kembali datang kepadamu Bapa dengan rasa syukur kami atas anugerah kehidupan pada hari ini. Atas segala perlindungan-Mu, rahmat-Mu, berkat cinta-Mu Tuhan kepada kami semua. Kami juga bersyukur pada malam hari ini kami boleh Engkau kumpulkan dalam persekutuan doa secara online. Bapa, kami sadar sebagai anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan, ada perkataan, ada perbuatan kami yang secara sengaja ataupun tidak disengaja di sepanjang hari yang kami lalui ini, yang kurang berkenan kepadamu, dan kurang menyenangkan hati-Mu, dan kurang menyenangkan hati sesama kami. Saat ini Bapa, kami datang kepadamu, memohon ampun atas segala kekurangan dan kelemahan-kelemahan kami. Semoga hari demi hari, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang lebih berkenan lagi kepadamu. Saat ini Bapa, kami juga ingin berdoa bagi Bu Evi yang akan membagikan sharing firman pada malam hari ini.
dan semua yang bertugas pada malam hari ini. Pakailah anak-anak-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu, Bapa. Dan biarlah semuanya boleh berjalan lancar dengan baik seturut dengan kehendak-Mu juga. Kami juga mau berdoa bagi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Buka setiap hati kami, Bapa. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, supaya setiap firman-Mu yang Engkau taburkan lewat Bu Evi, Roh Kudus boleh bekerja sehingga iman kami boleh terus bertumbuh di dalam kasih-Mu, Bapa. Dan kami boleh mendapatkan kekuatan baru untuk menjalani hari-hari kami. Bapa, kami percaya ketika kami berkumpul, walaupun saat ini secara virtual, tetapi ketika kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa yang melingkupi setiap daripada kami. Dan saat ini, kami mau menyembah-Mu, dan kami mau meninggikan nama-Mu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau ingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh Dia Allah yang sangat dan teramat sangat baik, yang mengasihi kita setiap hari dalam hidup kita, yang menjaga kita, yang melindungi kita. Dan saat ini kita mau menyiapkan hati kita mau memberikan yang terbaik, persembahan dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui pujian ini, mari kita mau siapkan hati kita mau nyatakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau yang berdiri di tengah kami, Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, Kami mau sembah Engkau sebagai Raja. kami sembah sebagai Raja. Kau yang berdiri di tengah kami. Berdiri di tengah kami, Kami mau tinggikan dan kami mau puji Kau, Tuhan. ditinggikan dan dipuji. Tuhan, kita mau nyatakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari saat ini lebih dalam lagi kita mau menyatakan, Yesus kami mau puja Engkau Tuhan, kami mau sembah Engkau. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri di tengah kami saat ini, Tuhan. Di tengah Kami mau tinggikan Kau, kami mau puji Engkau Tuhan. dan dipuji, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji
Shakira Narai Shalala. Janganlah engkau meninggikan dirimu sendiri. Hanya Tuhan Allahmu yang patut engkau tinggikan. Shakira Baranaya. Janganlah takut. Aku selalu beserta engkau. Bersyukurlah senantiasa, kasihku selalu ada padamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Silakan Bu Evi untuk menyampaikan sharing firman-Nya. Ayo kita berikan applause untuk Bu Evi. Shalom. Shalom. Semuanya, dengar nggak suaraku? Dengar. Ya, terima kasih WS, sinyal kita, dan nanti semua yang begitu luar biasa. Jempol-jempol. Syukur pada Tuhan ya, pada malam ini kita sudah memasuki tahun 2021. Mari saat ini coba sebentar. Oke. Oke. Ya, pada malam ini ya, kita tunggu. Kayaknya coba kita ambil dulu deh. Kita mau sapa orang yang di kiri kanan dulu. Apakah ada yang ketiduran ya? Coba kita lihat. Coba kita ambil dulu, kita sapa yang di kiri dan kanan. Kita Hai. halo semuanya. Halo. Sapa yang di kiri. Halo. Dari kabar. Halo. Ya, pada malam ini Tuhan sangat luar biasa. Kita sudah memasuki tahun 2021. Dan pada malam ini Tuhan memberi kita hadiah yang spesial. Kita mau sama-sama unboxing. Oke? Nah, di sini malam ini kita semua anak kesayangan Tuhan. Kita pilihan. Amin. Amin. Kalau yang amin silakan tulis di chat. Nah, kita anak kesayangan Tuhan. Amin, tulis. Ya, kita sepakat. Kalau kita sepakat, kita sudah pastinya. Nah, malam ini kita mau unboxing. Mari kita lihat. Nah, Tuhan telah menyediakan hadiah yang istimewa untuk kita di tahun 2021. Apakah kita yakin dan percaya? Kita harus yakin ya dan percaya, maka tuh kita boleh berolahraga. Tapi lihat dulu, tunggu, lihat dulu ya. Sudahkah kita memasuki tahun 2021
dengan pribadi yang baru, atau sebentar saya ambil ini dulu. Atau kita hanya bodinya aja yang masuk. Tapi kita masih seperti orang ini bawa banyak sekali gembolanya, tas-tasnya dengan apa ya yang dia bawa? Coba kita lihat. Wah, ketakutan. Wah, kecemasan. Kekhawatiran. Wah, tapi bodinya kita udah masuk ke tahun 2010, tapi kita masih bawa ya segala ketakutan, kecemasan yang 2010 kita bawa ya, berat bos, sebenarnya itu semua dibawa ke tahun 2021 ya. Apalagi begitu masukin awal tahun ini, kita apa yang kita lihat? Kita lihat begitu tanggal 1-nya aja nih, wah hujan terus menerus ya. Terus nggak lama pesawat jatuh ya. Terus tanah longsor lah, gempa bumi lah. Betul, kita hidup di zaman sekarang ini gimana tidak khawatir. Betul, tapi di sini saya bilang, tapi di sini saya mau berkatakan semua itu tidak ada gunanya. Karena itu semua saya ngalami di tahun 2010. Saya hampir kehilangan anak saya. Nanti saya sharingkan. Oke? Jadi, bila kita bawa ini terus, ya, kita jalan. 1, juga kita berat. 2, itu akan membuat iman kita pelan-pelan turun. Nggak langsung turun. Pelan-pelan. Ya. Kita seperti ombak di laut. Diumbang-ambingkan, ya. Jadi bingung, ya, kita. Masuk tahun 2010, kita sudah harus punya semangat baru, ya, motivasi yang baru, ya, kita harus percaya Tuhan beserta kita. Ya. Nah, di sini saya mau sharingkan sedikit. Di tahun 2010, awal COVID itu, saya melakukan kesalahan juga anak saya. Kami sibuk hitungin COVID, hitungin COVID, gejalanya apa, tanda-tandanya apa, gimana apa. Ya, saya juga sempat pergi beli sembako, ya, tapi nggak banyak-banyak sih, sebenarnya berat cuma sekarang. Tapi kayaknya gimana ya kalau nggak ke supermarket, kayaknya cemas gitu, kayak pergi lagi. Kadang-kadang kamu beli apa sama suami saya bilang tuh kamu ke supermarket, tapi kayaknya cemas gitu, gimana lah gitu lah ya. Sampai saya kurang memperhatikan anak saya. Anak saya itu dia dulu pernah sakit autoimun, jadi boleh bilang lupus. Tapi sama dokter Singapura sudah divonis, udah sembuh, virusnya tuh udah turun sampai udah gitu, udah nggak hilang, cuma udah tidur semua. Tapi dia juga sama, dia ikutin sosial media, dia liatin Facebook, ya, dia ikutin hari ini Batam tambah berapa, wah ini tambah berapa. Nah, tanpa dia sadar juga antibodi dia jadi turun, virusnya jadi naik. Dan suatu hari, terus saya juga jarang kunjungin dia. Saya pikir saya udah sering ke pasar, saya kalau kunjungin dia, takutnya nanti saya bawa virusnya ke dia lagi, gitu kan. Nah, terus pokoknya banyak khawatir lah, cemas semua tuh agak gitu, diliputi saya gitu kan. Terus sampai suatu hari anak saya telepon, "Mah, datang bantu urusin anak-anak." Nah, saya ke sana, saya kaget. Anak saya udah tidur, duduk pun paling sebentar aja, paling 10 menit gitu. Terus saya sibuk kan, udah ngurusin anak-anak, masak apa-apa. Terus udah ke dokter belum? Udah, obat dikasih apa? Dengan berjalannya waktu sehari, 2 hari, 3 hari. Makin lama makin fatal. Bahkan dia boleh dibilang lumpuh, gak bisa jalan, gak bisa bangun, bahkan ke toilet aja dia udah kesulitan. Dia minta beli pampers, tapi saya berbicara sama suaminya, enggak, kita nggak beli. Mau bopong, mau kasih tongkat, dia harus jalan sendiri ke toilet. Nah, terus saya juga sibuk, saya sibuk urusin anak-anak, terus saya sambil berdoa gitu. Tapi waktu jam 3 itu saya selesai doa kolongkan, saya doa rosario, tahu-tahu ada suara Tuhan bilang gini, sakramen peminyakan. Wah, saya terkejut, Tuhan, ini kalau sakramen peminyakan berarti yang ketiga kali anak saya terima.
Tapi udah, saya nggak mau pikir dulu. Saya selesaikan doa rosario saya dulu sampai selesai. Saya panggil suaminya. Saya bilang, gini, Mami dengar suaranya sakramen penyataan, gimana? Tapi waktu itu gereja nggak ada misa, tidak melayani sakramen-sakramen apa, kayaknya nggak ada deh. Kayaknya Romo semua masih nggak ada. Terus saya bilang, cobalah kamu hubungi Romo, kamu dulu. Karena dia itu kan suaminya imam, jadi saya target dia lah. Nggak boleh saya yang putusin kan. Terus dia bilang, nggak masalah mah, coba kita kontak Romo Aurel gitu kan. Terus Romo Aurel bilang, oke, nggak masalah. Padahal saya baru pulang dari Medan, saya harus karantina. Tapi nggak apa-apa. Esokannya Romo Aurel langsung datang, memberikan sakramen peminyakan. Waktu itu Romo tanya, ini bisa bangun nggak? Nggak bisa sama sekali. Ya udah tidur aja nggak apa-apa katanya. Udah tidur kan, terima sakramen peminyakan. Selesai itu saya juga gimana ya? Ya setiap berapa 1 jam saya telepon gimana? Setiap jam saya telepon gimana? Begitu sampai jam 1 saya udah nggak telepon lagi. Udahlah Tuhan, saya pasrah lah, terserahlah Tuhan bekerja. Saya pasrah benar-benar nggak tahu gimana lagi. Apa yang terjadi, saya siap lah. Udah Tuhan, saya pasrah. Udah jam 3 saya udah doa, saya udah nggak telepon lagi apa-apa. Tahu-tahu jam 5 atau jam 6, suaminya Hendro telepon. Dia kasih foto. Mah, dia udah bisa duduk, makan nasi 2 sendok. Wah, rasanya di situ saya bersujud. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Padahal dia udah seminggu itu ya nggak bisa makan. Makan apa keluar, makan apa keluar. Dia hanya bisa minum susu 1/4. Itu pun supaya bisa minum obat. Karena obat ini dokternya kasih dia sehari 20 butir. Terus dia minum obat itu sampai lidahnya tuh udah tebal, nggak ada rasa. Pokok badannya semua udah sakit, semua dia nggak bisa gerakkan semua. Dia begitu bisa minum, saya tuh sangat bersyukur pada Tuhan, bersyukur. Terus habis itu Tuhan begitu baik ya. Gak lama kami ketemukan satu dokter yang baru. Dia bilang ini obat harus dikurangi dosisnya. Sehari cuma hanya boleh 4, bukannya 20 biji. Karena dia minum terlalu banyak, maka tuh lidah, baal, semua segala macam. Udah deh. Udah gak karuan tuh. Jadi dikurangi 4, malahan keadaan dia tidak tambah baik. Tapi mulai dari situ, anak saya bilang apa sama saya? Mah, saya mau perbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Yang tadinya sudah retak, saya mau perbaiki. Oh, saya bilang Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau kembalikan anakku yang hilang. Kami mau perbaiki dan kami juga rubah cara kami berpikir. Yang tadinya kami cuma terus virus, corona, berapa orang, apa, kami berputar arah, ya, kami berputar arah, kami berfokus pada Tuhan. Nah, inilah ayat kepegangan kami. Mari saat ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, kok hilang? Tunggu. Bentar. Jadi sejak hari itu hati kami selalu berusaha. Bentar. Kami selalu berusaha bersukacita, ya, bersukacita, selalu memikirkan kebaikan Tuhan. Sampai kita, kadang saya sering ngobrol sama dia gitu ya, kebaikan Tuhan gimana. Yang dia juga mulai mengalihkan fokus dia, mulai bikin kue, ya, bikin roti. Maka saya bilang sama suaminya, dia mau oven apa, mau apa, udah beliin aja. Mendingan dia alihkan fokusnya ke situ, dan penuh sukacita daripada uangnya kita bayar ke dokter, ya kan, beli oven apa nggak apa-lah, ya kan. Terus kita juga mengalihkan fokus kami. Jadi kami merasakan gimana ya kalau kita hitung kebaikan Tuhan, Tuhan itu begitu baik sampai kebaikan itu tidak dapat kita hitung, tidak dapat kita ukur. Juga kebesarannya begitu besar, ya. Coba Tuhan beri kita rezeki, ya, kesehatan, selalu memberi kita solusi untuk keluar dari masalah.
Terus saya juga bilang, coba lihat ya, perjanjian lama. Laut aja Allah bisa belah ya. Orang bangsa Israel berjalan. Wah, sampingnya tuh ada air gitu ya. Wih, keren banget ya. Terus Allah aja rela berikan putranya kepada kita. Ya, Tuhan rela berikan nyawa kepada kita, sekarang apa yang nggak bisa berikan kepada kita. Jadi sejak itu saya ngomong sama anak saya, coba kita berpikir ya, Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Tuhan itu melebihi dari segala kelemahan-kelemahan kita, apalagi virus corona. Tuhan itu lebih besar dari virus corona. Tapi bukannya sejak itu terus saya nggak pakai masker keluar, enggak. Tetap saya menjalankan 3M, masker, cuci tangan, ya, jaga jarak, ya, gitu. Tapi terus syukur pada Tuhan lagi, saya bergabung di satu grup. Nah, saya bergabung di dalam satu grup namanya Gerakan Berbagi Kasih. Ya, seperti minggu lalu saya bersharingkan. Jadi kami awalnya tuh jual masker, jual apa. Terus lama-lama kami pikir, kami kumpulinlah barang-barang bekas ini dijual terus untuk membantu orang. Terus ada yang bilang, ngapain, kamu kan ada duit, kasih duit aja. Betul, ada duit saya bisa kasih duit aja. Tapi kita jalankan ini, kita juga belajar mencintai bumi ini, ya, supaya barang-barang ini didaur ulang, ya, jual kepada orang yang memerlukannya. Jadi kita juga mengurangi sampah-sampah di bumi ini, gitu. Jadi saya juga sejak saya gabung di sini, saya rasa saya bahagia sekali, saya happy gitu loh. Ya, boro-boro ngeliatin COVID, ya, gak kita sempat malahan telepon, Ren, COVID sekarang berapa? Naik turun gitu. Jadi saya gak gitu mau lihat-lihat lagi yang namanya berita-berita. Karena saya rasa hati yang gembira adalah obat. Dan apa yang saya gemakan itu yang saya terima buahnya. Jadi saya selalu menggemakan yang baik-baik. Bahkan saya sering bilang sama saya, kamu sudah sembuh, kamu sudah pulih. Saya tidak mau lagi bilang dia sakit atau apa-apa. Tidak. Sekarang luar biasa lah ya. Kami sering berdua masih bisa ke mall, jalan gitu. Ya jalan sebentar, beli yang perlunya itu, kami pulang. Tuh. Terus saya juga bersyukur saya bergabung di grup ini. Orangnya tuh happy-happy, sangat sukacita. Coba kalian lihat ya, yang handphone coba di zoom ya. Ini teman saya namanya Inul. Dia beli mesin cuci sama saya, 2 biji. Ya. Dia bisa pakai motor, bawa sekaligus. Wah, tak terbayangkan waktu itu saya pikir, Nun, kamu bawanya pakai apa? Dia bilang, oh tenang aja deh, nanti aku jemput. Aku sampai penasaran nungguin kan. Jemputnya pakai apa? Lihat teman-teman, dia pakai motornya kecil. Dia diikat, ya ini satu mesin cuci auto. Terus di belakang lagi dia tambah lagi satu mesin cuci manual ya. Dia bawa, dia bawa itu. Dia bawa tuh mesin cuci dengan penuh sukacita gitu. Saya bilang, kamu luar biasa. Dia kan orang muslim. Alhamdulillah lah katanya hari ini saya udah dapat mesin cuci, bersyukur. Dan saya juga jadi belajar sama dia selalu bersyukur dan bersyukur gitu. Jadi dan saya sekarang benar saya happy banget gitu loh. Saya happy banget. Sampai suami saya tanya, kamu dulu punya toko nggak sibuk banget. Sekarang kamu jalanin yang ini, happy banget. Saya nggak tahu ya, saya merasa ya dengan waktu yang Tuhan masih berikan pada kami dan teman-teman kami di grup dan dibantu oleh suami saya juga, kami bisa jalan kayak ini. Iyalah saya happy aja gitu. Ya, dan saat ini saya mau putarkan satu film. Film ini pendek, ya. Tolong teman-teman simak film ini. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Saya kembalikan kepada host. Ini saya keluar dulu ya. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू।
Oke. Jadi di sini saya tadi yang putaran film itu ya, Tuhan tidak selalu mengirim orang yang baik-baik untuk menolong kita. Karena Tuhan mengirim orang yang menjengkelkan, ya kan? Udah kayak sambal diulek-ulek terus diulek-ulek kitanya. Tapi di sini saya mau belajar, saya bersyukur gitu. Tuhan mengirim orang itu membuat iman kita tambah naik. Kita mau belajar naik kelas karena orang itu, ya kan? Kita dikuatkan, ya. Jadi kita mau belajar selalu bersyukur. Seperti yang ini, saya mau contohkan. Ini ruangan doa saya. Saya di sini serba ada. Ini gelas, ya. Saya kasih air. Oke. Coba. Kalau kita pegang air gelas ini 10 menit, kuat nggak? Kurasa pasti pada jawab kuat, ya. Kalau kita pegang 30 menit, kuat nggak? Kuat juga. 1 jam, kecil. Juga ada jawab kecil. Kalau seharian, nah, pegang, ya. Begitu juga mungkin kesulitan, masalah. Kalau kita terus pegang gitu ya, pegang, capek, ya. Atau orang yang lukain kita, atau apa, kita pegang itu, kita jalan hidup ini, pegang, ya. Mari kita letakkan, kita bersyukur pada Tuhan aja. Kita bersyukur semua yang kejadian di dalam hidup kita. Kalau kita pegangin gelas ini, kalau gimana bersyukur coba, ya kan? Nah, Tuhan ini. Jangan kita sibuk melihat aja lah masalah ini makin lihat, mata tuh makin gede. Kita lepaskan, kita belajar bersyukur, serahkan semua kepada Tuhan. Ya. Terus di dalam refleksi saya, ya, mulai masuk tahun 2021, kita mau bangun relasi dengan Tuhan. Kita mau perbaiki hubungan kita yang sudah rusak. Kita mau seperti HP, yang selalu berkonek kepada Tuhan, ya. Kalau HP kita kadang 1 jam tak ada signal aja kita udah sibuk, ya. Mana sibuk nyari, di mana ada signal, ya. Tapi hubungan kita sama Tuhan jangan sampai kita lega. Kita mau perbaiki kembali, ya. Kita mau asah kepekaan kita, ya. Apa sih yang Tuhan mau? Apa yang kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan suka? Saya ingat dulu kalau kita waktu pacaran nih, ya, kita selalu berpikirkan pacar kita nih, rata-rata sih udah pernah pacaran ya. Di sini kita pikirkan, wah pacar saya suka makan apa ya? Wah pacar saya suka baju warna apa ya? Wah suka nonton film apa? Film Korea kan, film Jepang kan, film apa kan? Ya, apa-apa kita selalu menenangkan dia. Coba kita juga mau membangun relasi dengan Tuhan, kita mau perbaiki apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan senang, kita mau menenangkan hatinya, dan kita perbaiki itu semua. Seperti, nah mungkin ada baik, caranya gimana? Saya udah doa kok. Betul, tapi kita juga harus rajin-rajin baca firman Tuhan, ikut ekaristi. Sekarang kita ikut ekaristi itu mudah sekali loh. Mungkin kita nggak ke gereja, tapi kita tinggal siap-siap ya, pasang lilin, nyalakan HP, wah, kita bisa online, ikut misa. Kalau pagi dari jam misa harian ya, yang saya tahu jam 5 udah ada, 5 itu yang di Bali ya, terus 5.30, wah udah banyak, 6.30 sampai jam 7 lah, kesananya saya udah nggak tahu. Kalau yang minggu apalagi, wah mau jam berapa aja udah ada. Kalau kita masih takut ke gereja, masih gimana, ya udah kita ikut online. Enak kan itu online, ikut misa, tidak usah takut macet, tidak usah pikirin parkir, tidak usah mikirin wah cari Gojek susah atau apa. Kita tinggal nyalain, kita ikut. Kita mau baca firman Tuhan. Dan saat ini ada satu ayat, saya persilakan salah satu deh yang baca. Ayo, siapa yang bisa bantu saya baca? Kalau enggak, saya persilakan teman saya Novi ya. Nov, bantu baca dong. Baik, Bu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab
Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuh, di sini kita ini adalah ranting-rantingnya. Ya, Tuhan udah pokoknya. Gak bisa kita keluar dari rantingnya. Oh, saya di luar, saya berdaun, saya berbuah, saya berbuah sendiri. Gak bisa. Kita nggak kuat. Ya, kita harus dekat, dekat sekali kepada ranting-rantingnya. Kalau kita sudah lekat, doa, baca firman Tuhan, ya, lihat di sini ada satu ayat lagi. Nah, ini kita baca sama-sama ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, kalau bagi saya firman Tuhan itu seperti cermin yang besar. Ya. Di dalam situ saya bisa lihat kelemahan saya, solusi-solusi Tuhan untuk selalu permasalahan saya untuk saya keluar. Ya, mungkin teman-teman banyak yang tahu siapa saya. Dulu saya tuh boleh dibilang, ya nggak bisa apa-apa, ya nggak ngerti apa-apa lah. Tapi saya mau belajar, ya selalu dekat pada Tuhan, baca firman Tuhan. Tuhan pelan-pelan memproses saya. Dan ya saya percaya di tahun 2021 ini, saya juga mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memakai saya dimanapun di tempat saya jalankan, dan apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Demikianlah sharing saya malam ini. Terima kasih, dan jangan keluar dulu. Saat ini kita mau sharing kelompok. Oke? Bentar. Nah, mari. Silakan di foto atau di screenshot dulu. Nah, pertanyaannya ya. Hal apa saja yang membuat saya ragu-ragu terhadap rencana Tuhan? Terus yang kedua, sharing pengalaman di mana kesusahan dan kita berserah kepada Tuhan, Tuhan bekerja, atau pergumulan kita, apa aja lah, boleh silakan kita sharingkan. Karena sharing kita itu akan menguatkan teman-teman. Dan juga menenangkan hati Tuhan. Oke? Tapi nanti habis sharing jangan lupa balik ke sini. Karena kita mau buka hadiahnya sama-sama. Oke? Oke, saya kembalikan kepada host ya. Silakan host kami. Mari saat ini kita mau dibagi ke dalam breakout room ya. Silahkan. Halo. 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 Halo Lala. Halo Titin. Udah pada balik. Halo Tante. Ada Kak Ana loh. Iya, ada orang jauh datang. Hai Kak Ana. Hai, Topi. Di mana ya? Di Banjarmasin ya Kak Ana ya? Enggak, di Kalimantan Barat. Kita tuh di daerah perbatasan, tepatnya di Kabupaten Sambas. Enggak tahu. Gimana di sana keadaannya? Dekat ke Singkawang. Singkawang tahu? Oh. Tahu Kami- namanya, tapi nggak pernah pergi. Kami 2 jam ke Kucing. 2 jam ke Kucing. Oh, gitu. Jauh ya? Jauh banget. Mm-mm. Aduh, seneng banget. Senang banget. Nanti ikut lagi lah Kak Ana nanti minggu depan. Mumpung nih mudah-mudahan. secara online. Ya, bener. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Pengennya ikut terus. Ya. Selama online ya. Mumpung nih online, jadi yang dari Jakarta, dari mana-mana juga bisa ikut kan. Bisa temu kangen. Ya. Hikmahnya COVID ya. Iya. Kalau enggak mau terbang itu berapa udah tiketnya kan? Iya, kita kalau pagi mau misa ya, tinggal pilih. Mau Banjarmasin, mau Bali, mau Bandung, tinggal pilih. Iya. Iya bener setuju. Tapi malah kadang kok kenapa ya? Ini perasaan saya pribadi ya. Ke gereja itu malah
menakutkan sekarang kok, maksudnya nggak tenang gitu. Mungkin kita nggak takut, tapi teman-teman di dalam gereja tuh kok kayaknya takut. Jadi terus nyanyi nggak bebas, mau ngapain nggak bebas, kok rasanya jadi lebih suka online ya jadinya. Pada gitu nggak? Awal-awal Novi kayak gitu juga, kayak jadi kayak suka online gitu, tapi habis itu udah mulai mencoba untuk misa offline juga karena Iya, udah nyaman kah? Udah terbiasa ya kali ya? nah ini akhir-akhir ini nggak bisa sementara ini. Bentar mau off video dulu. Kayaknya udah kembali ya. Sudah pada kembali. Ya? Lanjut. Udah ya, Idris? Udah ya? Udah ya. Oke, lanjut aja. Mari saat ini kita siap-siap tunggu ya. Mari saat ini kita, oh iya. Hai teman semuanya udah balik kan? Sudah Bu. Ya, udah balik. Ada yang ketinggalan nggak? Saat ini kita mau doa sama-sama. Nah, di sini kita mau bagi hadiah dari Tuhan. Jadi di sini ada 10 nomor, ya, ada 10 nomor. Meskipun di sini ada 20 orang lebih, tapi nanti ada yang datang, nggak apa-apa, ya. Hadiahnya sudah saya titipin ke Sis Novi, nanti Sis Novi yang bagikan, ya. Saya cuma sekarang saya doa, kita pilih nomor, ya, pilih nomor 1 sampai 10, ya. Biarlah Roh Kudus sendiri, Tuhan sendiri yang meletakkan ke tangan kita nomor berapa. Yang kita bilang, oh saya mau 8, saya suka 8. Apalagi hari ini, 1, 1, 2, 1. Oh saya pilih 2, saya pilih 1. Jangan. Kita serahkan pada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang meletakkan kita nomor berapa. Ya. Jadi nanti kita unboxing sama-sama. Oke? Ya. Mari saat ini kita persiapkan hati. Kita mau doa. Mari kita mempersiapkan mata. Biarkanlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, hadir di hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih kami sudah bisa masuk ke tahun 2021. Tuhan, mungkin tanpa kami sadar kami telah membawa segala ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tuhan, pada malam ini Engkau angkat itu semua Tuhan. Engkau berikan kami hati yang baru, hati yang bersyukur, hati yang penuh cahaya Tuhan. Engkau ganti itu semua Tuhan. Ganti hati kami seperti hati-Mu ya Tuhan. Dan pada malam ini kami datang, kami percaya kami diberkati Tuhan di tahun 2021, diberkati dengan kebijaksanaan dari Allah dan memiliki arah kehidupan yang jelas dan terang. Dan kami juga percaya kami diberkati dengan keluarga yang harmonis, sahabat yang baik. Kami juga diberkati di tahun 2021 dengan kesehatan yang prima. Kami juga diberkati Tuhan dengan hati yang taat dan setia. Dan selalu mencari wajah-Mu Tuhan. Dan memandang positif kehidupan. Tuhan, berkatilah segala rencana-rencana kami Tuhan. Dan saat ini, Tuhan, mari teman-teman kita bukakan tangan. Biarlah Tuhan sendiri yang meletakkan satu nomor di tangan kita. Tuhan, berilah kami yang Kau inginkan berikan kepada kami satu nomor. Biarlah kami buka hadiah yang dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih atas kebaikan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu yang begitu besar. Dan saat ini kami mau buka sama-sama. Terima kasih Tuhan, sebab kalau Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ayo teman-teman, semua udah pada dapat nomor? Udah. Udah ya. Mari saat ini kita mau tulis di chatnya. Kita dapat nomor berapa? Ayo, coba. Ini saya stop dulu ya. Nomor apa sih? Saya nggak dapat nomor ya. 1 sampai 10, Bu. Hah? 1 sampai 10 pilih aja. Tadi Tuhan mungkin letakkan di tangan kita berapa. Kalau nggak ada pilih aja mau yang berapa. Oke, 7. Awan 7, Berlin 8. Aku dapat 3. Wah, Ayo, ayo. Tommy 7. Udah. Udah, sekarang silakan Sis Novi. Bukakan saja. Heng. Kita unboxing saat ini yang tadi udah ditulis di kolom chat. Kita buka unboxing apa hadiahnya ya. Bentar. Oke. Dapat villa. Oke, nah ini yang pilih yang tadi nomor 1 hadiahnya itu Roma 12 ayat 11. Saya baca ya. Janganlah yang mau sebentar ini. Yang mau difoto boleh difoto juga karena ini adalah hadiah dari Tuhan yang telah Tuhan letakkan di hati kita tadi waktu doa ya. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mau buka yang kedua. Siapa yang pilih yang kedua tadi? Kita unboxing hadiahnya ya. Saya tadi pilih yang kedua. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Yang ketiga, tadi yang pilih yang nomor 3, kita unboxing sekarang. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yeay, saya. Amin. Nama yang unboxing yang keempat ya. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuh, siapa yang pilih nomor 4 tadi? Sekarang kita mau unboxing yang nomor 5. Nomor 5, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Yang nomor 6. Nomor 6 sekarang ya, kita unboxing yang 6, siap-siap yang pilih nomor 6 tadi. Ada nggak yang pilih nomor 6? Ini Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Yang ke-7 ya, unboxing siap-siap ya, yang tadi yang memilih yang ke-7. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini boleh difoto nanti kalau kita lagi gelisah atau apa boleh dibaca ulang. Yang 8 sekarang. Filipi 4 ayat 7. Siapa yang pilih 8 tadi?
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Sekarang kita unboxing yang ke-9. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan, Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Amin. Ya, yang ke-10 yang terakhir. Ada nggak yang pilih yang ke-10 nih? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua ya. Amin semuanya teman-teman. Ayo, semua dapat Amin. 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 hadiah kan? Ada yang nggak dapat nggak? Ada yang nggak dapat nggak? Dapat. Dapat. Iya, semua dapat. Oke dah, terima kasih semuanya. Baiklah, stop sharing dulu ya. Baiklah, terima kasih buat Bu Evi, sharing firman dan kesaksiannya pada malam hari ini sangat menguatkan kami semua. Kita berikan aplaus dong buat Bu Evi. Terima kasih ya Bu. Ini Tuhan tidak selalu kirim yang baik-baik kepada kita. Nih Novi catat nih. Untuk Tuhan tuh nggak selalu kirim yang baik-baik untuk kita, tapi kita harus selalu bersyukur. Membuka tangan kita harus selalu bersyukur dan kita harus tetap connect, membangun relasi dengan Allah agar kita menjadi hidup doanya lebih baik dengan ekaristi, dengan segala macam gitu ya Bu ya. Baiklah, saat ini ada teman-teman yang mau sharing? Udah tadi. Udah ya? Nggak mau sharing lagi di sini kalau nggak Satu mau? orang sharing, ayo satu. Yuk, ayo. Yuk. Ada yang mau sharing teman-teman? Atau kalau tidak ada kita lanjutkan ke persembahan ya. Oke. Mungkin sharingnya minggu depan. Saat ini kita mau lanjutkan ke persembahan. Mari kita mau memberikan persembahan kasih yang terbaik untuk Tuhan yang telah memberkati hidup kita sampai saat ini. Karena ini adalah masa pandemi, jadi kita mengadakan persembahan secara online. Nanti di layar akan tertera QR code. Nanti bisa di-scan. Kalau nggak bisa scan, bisa difoto atau dicatat. Dan saat ini mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari teman-teman semuanya kita bersyukur karena malam hari ini kita sudah menerima firman Tuhan melalui Bu Evi. Dan malam hari ini kita semua yang sudah diberkati, kita mau memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Di layar teman-teman masing-masing di rumah sudah ada QR code yang tersedia, boleh di-scan QR code-nya. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau persembahkan seluruh hidup kita, segala yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau menyerahkan semua masa depan kita, rencana-rencana kita mau persembahkan kepada Tuhan. Dan saat ini kita menyatakan, ini aku Tuhan, semua milikku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidupku
berikan hidupku, ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku, kepadamu Tuhanku. Baik, ada beberapa pengumuman. Minggu depan kita akan berjumpa kembali di hari yang sama, hari Kamis, di jam yang sama juga 19.30, tapi dengan pembawa firman yang berbeda. Dan kali ini teman-teman yang Umat Santo Petrus yang lama masih tentu ingat dengan sosok yang satu ini, mungkin bisa ditampilkan di layar flyernya, Mas Berto. Apakah ditampilkan, Mas? Pastor Supriyono Venantus SVD, atau yang lebih dikenal mungkin nama bekennya itu Pastor Oyon. Ya mungkin yang udah lama di paroki Santo Petrus pasti kenal ya dengan Pastor Oyon ini ya. Dia berkarya di sekitar tahun 2005-an gitu. Nah, ini nih. Kemudian yang kangen dengan Pastor Oyon, minggu depan wajib hadir. Ajak teman-temannya yang lain, temanya Stay in Me. Nah, bisa nanti bisa kita foto untuk di-share ke teman-teman. Nanti kita juga akan kirimkan minggu depan nanti kita akan kirimkan ke teman-teman ya undangannya. Nah, pengumuman yang kedua adalah jangan lupa untuk follow media sosial kita yang biar nggak ketinggalan kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Dan kita juga ada YouTube sekarang ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di YouTube channel PDKK. Biar nanti ada kegiatan kita yang terbaru, nanti kita akan tampilkan video-video kita di YouTube. Baik, yang ketiga, saat ini kita mau foto bersama. Ayo, yang belum nyalain kameranya, kita nyalain kameranya, kita mau foto bersama. Mbak Sekar, Kak Ana, Pak Andi, Kak Aseng, Celinda, Lucy, Indri. Yuk kita berikan senyum kita yang termanis. Ya, siapa yang foto ya? Oh, Indri ya? Aku juga boleh, bentar ya. Ya. Kita berikan senyum kita yang paling manis, gaya kita yang paling bisa menyemangati orang yang bisa menyemangati orang yang melihat foto kita juga. Yuk kita berikan gaya kita yang paling menyemangati. Aku hitung ya. Ya. 3, 2, 1. Bentar ya. Bu Lucy belum muncul, Pak Andi, Celinda. Hitung ya, In? Ya. 3, 2, 1. Udah. Oke, baiklah. Sudah selesai. Mari saat ini kita mau tutup. Kita sudah berada di penghujung persekutuan doa. Malam hari ini kita mau tutup dengan doa penutup. Mari saat ini kita mau siapkan hati. Bapak, saat ini kami berada di penghujung kebersamaan kami dalam persekutuan doa online PDKK malam hari ini. Kami bersyukur Bapak untuk malam hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji, menyembah-Mu, berdoa, mendengarkan firman-Mu lewat Bu Evi, dan mendengarkan sharing-sharing dari Bu Evi yang sungguh memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga iman kami semakin dikuatkan, diteguhkan untuk menjalani setiap karya, usaha, dan pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, Bapak. Saat ini, Bapak, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, dan berkatilah istirahat malam kami semua, sehingga besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat,
untuk menjalani aktivitas dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Semua doa ini Bapa kami sampaikan lewat perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih suster yang telah hadir. Hadir lagi minggu depan ya. Baik, Sehat terima selalu. kasih juga. Makasih Ya, Sister. sehat selalu ya semuanya. Salam Terus sehat jangan untuk lupa, semuanya. jangan lupa 5M. Memakai masker, terus mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan sampai jumpa di PDPKK Kamis depan ya teman-teman semua, suster. Tuhan memberkati kita semua. Mari saat ini kita sama-sama menyanyikan lagu penutup dengan penuh sukacita dari rumah kita masing-masing. Terima kasih semuanya. Thank you, Novi. Mari teman-teman semuanya, kita mau memuji Tuhan, kita mau terbang tinggi bersama Tuhan, kita mau menyatakan firman Tuhan kita bagi kaki kita, dan janji Tuhan menerangi jalan-jalan kita. Yuk mari kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Yuk kita mau terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama Tuhan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kita mau nyatakan firman Tuhan kita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Sama-sama kita nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam Tuhan, sungguh ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari kita beri aplaus dulu dong untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa Kamis depan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Semangat terus ya. Very good. Bye-bye. Bye-bye. Semangat terus ya. Bye-bye. Terima kasih, semangat. Semangat. Udah dapat kado ya dari Tuhan, semangat. Terima kasih ya kadonya. Dadah. Thank you, Awal. Oke, selamat malam semuanya. Bye, makasih. Mangga, Jakarta tunggu mangga.